Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Activity Based Management, guna untuk memenuhi tugas kuliah kami pada mata kuliah akuntansi manajemen yang dipandu atau dibina oleh Ibu Indrayani MAK. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu kelompok 4. Pertama, saya sendiri, Ayu Andira dengan NIM 20203862201029 selaku pemateri pertama. Yang kedua, Nurul Aulia dengan NIM 20203862201003 selaku pemateri kedua. Yang terakhir, Muhammad Rafli Sabran dengan NIM 20203862201046 selaku pemateri terakhir. Adapun daftar isi. Dalam materi yang akan kami bahas, yang pertama definisi activity based management, yang kedua definisi aktivitas, yang ketiga tujuan dan manfaat activity based management, yang keempat modal dimensi dan penerapan activity based management, yang kelima faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan activity based management, yang keenam atau yang terakhir langkah-langkah value analysis dalam menghasilkan informasi. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu definisi activity based management. Activity based management adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Hansan dan Moen 2006. 11. Menurut Mulyadi 2007 nomor 731, Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyedia value tersebut. Yang kedua, definisi aktivitas. Hansan dan Moen 2009 nomor 41 mendefinisikan aktivitas sebagai unit dasar kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi dan dapat juga digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan dalam suatu organisasi yang berguna bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan aktivitas yang pertama yaitu identifikasi tujuan proses, di mana analisis aktivitas di mana identifikasi tujuan proses ini bertujuan untuk mengetahui dari keinginan atau harapan konsumsi terhadap proses produksinya. Yang kedua adalah pencatatan aktivitas, yaitu mencatat seluruh aktivitas yang digunakan untuk produk atau jasa dari awal sampai akhir. Yang ketiga, klasifikasi. Mengklasifikasikan seluruh aktivitas sebagai value added maupun non-value added. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan, yaitu meningkatkan efisiensi seluruh aktivitas dan merencanakan aktivitas yang tak bernilai tambah secara berkesinambungan. Adapun biaya aktivitas. Yang pertama, memilih dasar biaya.
Yang kedua, menelusuri sumber daya. Yang ketiga, menentukan dasar pemicu biaya. Yang keempat, menghitung biaya aktivitas. Selanjutnya, analisis pemicu biaya. Yang pertama, activity based management. Activity based yaitu penggerak biaya berdasarkan aktivitas ditentukan menggunakan analisis aktivitas, yaitu deskripsi terinci dari aktivitas-aktivitas spesifik yang dilakukan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, volume based. Jenis biaya yang berdasarkan volume seperti bahan langsung dan tenaga kerja. Itu yang ketiga, structural based, yaitu penggerak biaya berdasarkan struktur bersifat strategis karena memilih rencana dan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Yang keempat, executional based, yaitu penggerak biaya terhadap penggerak biaya berdasarkan pelaksanaan pada faktor-faktor yang dapat diatur perusahaan dalam pembuatan keputusan operasional jangka pendek untuk menurunkan biayanya. Jadi itulah tadi materi pertama yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Nurul Aulia, kepadanya dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Nurul Aulia akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 4. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat Activity Based Management. Activity Based Management atau disingkat dengan ABM merupakan pusat dari sistem manajemen biaya. Oleh karena itu, untuk mengelola organisasi atau perusahaan dengan baik harus menekankan pada ABM. ABM bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM adalah manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dipakai konsumen, produk, dan aktivitas, ABM memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut Blocher 2007. Manfaat ABM. Menurut Supriyono tahun 1999, manfaat ABM adalah yang pertama mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian dan keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisienkan aktivitas bernilai tambah dengan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasar informasi keuangan. Yang ketujuh, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Materi selanjutnya yaitu model dimensi dan penerapan Activity Based Management. Model dimensi Activity Based Management. Activity Based Management menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing dan analisis nilai proses. Jadi, Activity Based Management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses menurut Hansen dan Mowen tahun 2006. Yang pertama yaitu dimensi biaya. Dimensi biaya adalah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya, sebagaimana sumber biaya ditelusuri pada aktivitas dan kemudian biaya dibebankan pada produk dan pelanggan.
Dimensi biaya atau dimensi activity based costing berdasarkan pada activity based costing generasi kedua yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari activity based costing generasi pertama. Activity based costing generasi pertama adalah sistem penentuan biaya produk yang terdiri atas dua tahap, yaitu melacak biaya pada berbagai aktivitas dan membebankan biaya pada produk. Yang kedua yaitu dimensi proses. Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas yang dikerjakan, mengapa dikerjakan dan seberapa baik dikerjakannya. Tujuan dimensi proses adalah pengurangan biaya. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Dimensi proses adalah dimensi model ABM yang berisi informasi kinerja mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi, sehingga mencakup analisis penyebab biaya, analisis aktivitas-aktivitas, dan evaluasi kinerja dengan menggunakan informasi dari activity based costing. Dimensi proses menyediakan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara pekerjaan tersebut dengan aktivitas lainnya. Proses adalah serangkaian aktivitas yang terkait untuk melaksanakan tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu penerapan activity based management. Activity based management lebih komprehensif dibandingkan activity based costing. ABM dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat, melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Tujuan penting dari ABM adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas dan biaya tak bernilai tambah. Aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah operasi yang tidak perlu dan tidak penting, perlu tapi tidak efisien dan tidak dapat dikembangkan. Biaya yang tidak bernilai tambah adalah hasil dari beberapa aktivitas. Biaya dari beberapa aktivitas yang bisa dihilangkan tanpa mengurangi kualitas produk, daya guna, dan nilai yang dirasakan. 5 langkah yang menyediakan strategi untuk menghilangkan biaya tak bernilai tambah pada perusahaan manufaktur dan jasa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Langkah pertama adalah analisis aktivitas, yang mengidentifikasi semua aktivitas penting di organisasi. Mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah. 3 kriteria untuk menentukan aktivitas yang bernilai tambah adalah yang pertama, apakah aktivitas tersebut perlu, apakah aktivitas tersebut efisien, dan apakah aktivitas tersebut kadang bernilai tambah, kadang tidak. Yang kedua, memahami rantai aktivitas, akar masalah, dan pemicunya. Dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, sangat penting untuk memahami jalan di mana aktivitas terhubung bersama. Yang ketiga, menetapkan ukuran kinerja dengan pengukuran kinerja secara terus-menerus dan membandingkan kinerja dengan tolak ukur. Perhatian manajemen mungkin terarah pada aktivitas yang tidak perlu dan tidak efisien. Selanjutnya, melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah harus disoroti pada laporan pusat biaya. Dengan mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah dan melaporkan biayanya, manajemen dapat bekerja keras untuk mengembangkan proses dan menghilangkan biaya tak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan ABM. Usaha perbaikan secara terus-menerus dengan cara penerapan sistem manajemen biaya yang baru ke dalam suatu organisasi tidak secara otomatis bisa diterima oleh organisasi tersebut. Karyawan dari organisasi tersebut umumnya cenderung untuk menolak perubahan yang terjadi, karena perubahan dapat merupakan ancaman untuk berbagai alasan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan activity based management dalam suatu organisasi adalah, yaitu yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kerangka berpikir dari karyawan termasuk perilaku, nilai, keyakinan yang dianut oleh karyawan. Budaya organisasi menunjukkan keterlibatan, kerjasama, serta partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan ABM di suatu organisasi. Yang kedua yaitu top management support and commitment. Penerapan suatu sistem manajemen biaya yang baru seperti ABM dan ABC membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta top manager sangatlah diperlukan untuk keberhasilan penerapannya. Yang ketiga yaitu change process.
Perubahan bisa terjadi apabila diterapkannya suatu proses yang sudah dirancang untuk menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses yang sudah ada sangat mendukung keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses diantaranya adalah daftar dari aktivitas, sekumpulan tujuan, dan tindakan lanjutan. Yang keempat yaitu continuing education, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja yang cepat sangatlah penting. Keberhasilan penerapan dari program manajemen biaya yang baru membutuhkan keahlian, peran serta, dan kerjasama dari karyawan suatu organisasi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sabrang sebagai pemateri yang terakhir atau yang ketiga. Adapun materi yang saya bawakan yaitu langkah-langkah value analysis dalam menghasilkan informasi. Proses value analysis merupakan suatu analisa yang menghasilkan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan dilakukan. Analisa ini menekankan pada upaya untuk memaksimumkan sistem penilaian kinerja secara keseluruhan daripada performance individu. Proses value analysis terbagi jadi 3, yaitu driver analysis, activity analysis, dan activity performance measurement. Driver analysis untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan biaya suatu aktivitas. Setiap aktivitas pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Input aktivitas merupakan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan output aktivitas merupakan produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Output yang dihasilkan oleh suatu aktivitas perlu diukur dalam satuan kuantitatif tertentu yang disebut dengan activity output measure. Apabila permintaan akan suatu aktivitas berubah, akan menyebabkan perubahan jumlah biaya aktivitas. Akan tetapi, satuan ukuran output aktivitas tidak selalu berhubungan langsung dengan penyebab timbulnya biaya suatu aktivitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisa yang disebut dengan analisa driver. Analisa driver bertujuan untuk menunjukkan penyebab munculnya biaya aktivitas. Adapun langkah yang kedua, activity analysis. Untuk menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerja yang terlibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan, serta rekomendasi bagi manajemen tentang aktivitas tersebut. Analisa aktivitas akan diuraikan di bawah ini. Analisa aktivitas merupakan inti dari proses value analysis. Analisa aktivitas merupakan suatu proses identifikasi, penjabaran, serta evaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam analisa aktivitas, dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang diperlukan untuk tetap dapat mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Dapat pula dikatakan bahwa aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang diperlukan dan sudah dilaksanakan dengan efisien. Aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas bernilai tambah meliputi recurrent activities dan discretionary activities. Adapun aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah merupakan aktivitas yang tidak diperlukan atau diperlukan tetapi dilaksanakan dengan tidak efisien. Biaya untuk melaksanakan aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas tidak bernilai tambah. Biaya inilah yang harus dieliminasi karena menimbulkan adanya pemborosan seperti scheduling, atau merupakan aktivitas penjadwalan proses produksi untuk setiap jenis produk. Yang kedua, moving merupakan aktivitas pemindahan bahan, barang dalam proses dan barang jadi dari suatu departemen ke departemen lain. Yang ketiga, waiting merupakan aktivitas menunggu tersedianya bahan baku, menunggu datanya
BDP yang dikirimkan dari bagian atau departemen lain. Yang keempat, inspeksi merupakan aktivitas pemeriksaan barang untuk meyakinkan bahwa barang telah memenuhi spesifikasi atau kualitas yang diharapkan. Dan yang kelima, storing merupakan aktivitas penyimpanan barang dalam proses produk selesai sebagai persediaan di gudang menunggu waktu pemakaian atau pengiriman. Analisa aktivitas dapat menurunkan biaya melalui dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama, activity elimination. Yang kedua, activity selection. Yang ketiga, activity reduction. Dan yang keempat, activity sharing. Langkah yang ketiga yaitu activity performance measurement. Activity performance measurement yaitu pengukuran performance dalam pelaksanaan suatu aktivitas dengan menggunakan alat ukur finansial maupun non-finansial. Alat ukur yang digunakan harus mampu mengetahui bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan dan hasil yang dicapai. Alat ukur ini juga diharapkan mampu menunjukkan perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan perusahaan. Penilaian dipusatkan pada 3 hal yaitu waktu, kualitas, serta efisiensi. Waktu. Yang pertama, reliability. Yang kedua, responsive. Dan yang ketiga, manufacturing. Adapun di bagian kualitas, jumlah produk cacat total produksi, seberapa persen kegagalan eksternal, jumlah sisa bahan, atau jumlah bahan yang digunakan. Adapun di bagian yang C, efisiensi, yang pertama efisiensi operasi, yang kedua efisiensi mesin, dan yang ketiga persediaan. Sekian dari saya.